Selamat bertemu kembali dalam kuliah Minggu 3, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, ISBD. Materi bahasana kali ini adalah manusia sebagai makhluk budaya. Selamat menyimak. Definisi dan hakikat budaya. Kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi diartikan sebagai akal atau pikiran sedangkan daya diartikan sebagai usaha. Budi diwakili oleh unsur rohani manusia, sedangkan daya diwakili oleh unsur jasmani manusia, sehingga dapat juga diartikan budaya sebagai hasil dari budi dan daya yang berasal dari manusia. Budaya yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai culture berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur disamakan dengan culture. Kultur atau culture dapat juga diartikan sebagai mengolah tanah atau usaha bertani. Dengan demikian, kata budaya erat kaitannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah alam seperti mengelola sumber-sumber kehidupan seperti halnya mengolah pertanian. Kata kultur ini juga kemudian disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi kultur. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi budaya yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Kunchara Nigrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta dari hasil budi pekertinya. 2. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah saranan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 3. Menurut Herkovits, kebudayaan adalah sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Dari berbagai definisi di atas dapat diperoleh pengertian dari kebudayaan yaitu hasil pikir dan olah daya manusia atas alam. Sistem kebudayaan juga meliputi sistem ide atau gagasan yang berasal dari manusia, sehingga kebudayaan juga dapat bersifat abstrak atau tak terlihat. J. Huningman membagi wujud kebudayaan menjadi 3 yaitu 1. Wujud gagasan. Gagasan dalam kebudayaan dapat berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, kumpulan peraturan yang tidak dapat diraba atau terlihat, abstrak. Wujud gagasan ini berasal dari hasil pikiran masyarakat, sehingga berbeda kumpulan masyarakat akan menghasilkan gagasan atau ide yang beragam. Dua, wujud aktivitas. Wujud aktivitas dalam kebudayaan dapat dilihat dari hasil tindakan yang berpola dari masyarakat itu sendiri. Bentuk tindakan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini berasal dari hasil interaksi antar masyarakat yang memiliki pola tertentu. Bentuknya dapat langsung terlihat dari kehidupan atau aktivitas masyarakat sehari-hari. 3. Wujud artefak, hasil karya. Artefak diartikan sebagai bentuk kebudayaan yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang dapat diraba, dilihat atau didokumentasikan. Bentuk artefak dapat dikatakan paling konkret dibandingkan gagasan atau aktivitas. Clarkhon dalam bukunya yang berjudul Variations in Value Orientation, menyatakan bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenai 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, nirvana sama dengan meniup abis. Ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik, mengisi hidup. Dua, hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikat berbeda-beda. Di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi. 3. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berpandang mementingkan orientasi lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini, atau yang akan datang. 4. Hakikat alam manusia.
Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam untuk memanfaatkan alam semaksimal mungkin. Ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam, dan manusia harus menyerah kepada alam. 5. Hakikat hubungan manusia, Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal, sesamanya, maupun secara vertikal, orientasi kepada tokoh-tokoh. Ada pula yang berpandangan individualistis, menilai tinggi kekuatan sendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya, manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk ini sebagai berikut. 1. Alam memiliki sifat wujud. 2. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. 3. Binatang memiliki sifat wujud, hidup dan dibekali nafsu. 4. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu serta akal budi. Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia dibanding makhluk lain terletak pada akal budi. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Berpikir merupakan kegiatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Jadi, fungsi dari akal adalah berpikir. Karena manusia dianugerahi akal maka manusia dapat berpikir. Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Budi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari kata hati yang berupa paduan akal dan perasaan dan yang dapat membedakan baik buruk sesuatu. Budi dapat pula berarti tabiat atau perangai dan akhlak. Sultan Takdir Ali Syahbana mengungkapkan bahwa budilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan memberikan penilaian objektif terhadap objek atau kejadian. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Dengan akal budi, manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mempertahankan dan meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi bila dibanding makhluk lain. Manusia tidak sekedar homo tetapi human, manusia yang manusiawi. Dengan demikian manusia mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya, baik dengan alam maupun kehidupan sosial sekitarnya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, manusia adalah pencipta kebudayaan. Manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Manusia dikenal juga sebagai makhluk budaya. Hal ini dikarenakan pola hubungan antar keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Manusia merupakan pencipta kebudayaan karena manusia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan akal dan usaha atau budi dan daya. Dengan berbekal pada kedua anugerah itulah manusia mampu menciptakan serta mengembangkan kebudayaan. Terciptanya kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya ini. Dapat dijelaskan bahwa pola hubungan antara manusia merupakan pola hubungan yang saling terkait. Kebudayaan lahir karena adanya manusia, hasil interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial melahirkan kebudayaan yang berasal dari hasil olah pikir dan kemampuan manusia. Kebudayaan pun semakin berkembang karena adanya peran manusia yang tetap melaksanakan atau mempertahankan kebudayaan tersebut. Namun, meskipun demikian kebudayaan tidak akan hilang meskipun satu generasi punah, karena kebudayaan akan terus diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, karena manusia adalah pencipta budaya maka manusia disebut juga sebagai makhluk berbudaya. Wujud kebudayaan yang ditunjukkan oleh manusia merupakan bentuk eksistensi manusia di dunia. Berdasarkan pada hasil atau peninggalan budaya manusia dunia dapat melakukan rekam jejak atas sejarah panjang perjalanan manusia di dunia sehingga dapat diketahui oleh generasi penerus manusia.
Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia mendapat tambahan awalan ke dan akhiran an sehingga menjadikan kata benda abstrak. Manusia menunjuk pada kata benda konkret, sedangkan kemanusiaan kata benda abstrak. Dengan demikian kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia adalah homo sedangkan kemanusiaan adalah human. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan, tuntutan, untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia berdasarkan Pancasila sering dikenal dengan sebutan hakikat kodrat monopluralis. Hakikat manusia terdiri atas 1. Monodualis, susunan kodrat manusia dari segi aspek keragaan, meliputi wujud materi anorganis benda mati, vegetatif, dan animalis serta aspek kejiwaan meliputi cipta, rasa dan karsa. 2. Monodualis, sifat kodrat manusia terdiri dari segi individu dan segi sosial. 3. Monodualis, kedudukan kodrat meliputi segi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka, berdiri sendiri, sekaligus juga menunjukkan keterbatasannya sebagai makhluk Tuhan. Manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Upaya mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah luhur. Karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. Etika dan estetika berbudaya. 1. Etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral, akhlak atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila, atau tidak susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Namun, etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. 1. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. 2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. 3. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Etika sebagai nilai dan norma etik atau moral berhubungan dengan makna etika yang pertama. Nilai-nilai etik adalah nilai tentang baik buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan ke dalam norma etik, norma moral atau norma kesusilaan. Norma etik atau norma moral menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Dengan norma etik, manusia bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Norma etik menjadi semacam das solen untuk berperilaku baik. Manusia yang beretika berarti perilaku manusia itu baik sesuai dengan norma-norma etik. Problematika kebudayaan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kebudayaan merupakan hasil olah pikir dan kemampuan manusia dalam mengolah alam sekitarnya. Namun meskipun demikian, karena kebudayaan dapat dihasilkan dari kelompok masyarakat dan wilayah yang berbeda maka akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di wilayah tertentu dapat membentuk ciri dan menjadi pembeda antara kelompok masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan identitas dari persekutuan hidup suatu kelompok manusia. Dewasa ini, banyak problematika yang terjadi terkait dengan isu kebudayaan. Beberapa hal tersebut yaitu, 1. Ketidaksesuaian budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat saat ini.
Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat dunia selalu mengalami perubahan zaman atau era yang ikut menyertai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat mengakibatkan suatu kebudayaan tidak sesuai lagi pada suatu masyarakat. 2. Adanya penolakan generasi penerima atas budaya yang diwariskan tersebut. Dalam suatu kasus tertentu, dapat ditemukan generasi muda menolak budaya yang diwariskan oleh pendahulunya. Warisan budaya tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut. Bahkan bisa jadi juga dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya yang baru yang diterima saat ini. 3. Munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Budaya baru ini bisa jadi akan dianggap lebih sesuai dengan dinamika atau kondisi masyarakat saat itu sehingga penerimaan masyarakat akan lebih terbuka pada datangnya budaya baru bagi mereka. 4. Pemahaman atau wawasan masyarakat yang semakin maju dan baik memungkinkan mereka meninggalkan budaya yang telah diwariskan. Seperti misalnya, masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik pada ajaran agama akan menghubungkan budaya tersebut dengan konteks keagamaan. Hal ini memungkinkan mereka meninggalkan budaya tersebut apabila dipandang bertentangan dengan ajaran agama atau keyakinan masyarakat. 5. Adanya penyebaran kebudayaan, difusi. Difusi merupakan bentuk kontak antar kebudayaan. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk dalam masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada globalisasi yang bersumber dari kebudayaan barat dewasa ini yang dinilai memberikan dampak negatif, misalnya pola hidup konsumtif, hedonisme, hidup individualistis, dan lain sebagainya. Akibatnya, nilai budaya suatu bangsa lambat laun mulai tergerus dari nilai-nilai budaya asli bangsanya. Selain difusi, akulturasi dan asimilasi merupakan bentuk lain dari adanya kontak kebudayaan. Akulturasi berarti pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Akulturasi merupakan kontak antar kebudayaan, namun masing-masing masih memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan aslinya. Sedangkan asimilasi diartikan sebagai peleburan antar kebudayaan yang bertemu. Asimilasi ini terjadi karena adanya proses yang berlangsung lama dan intensif antar masyarakat yang berlainan latar belakang, suku, ras atau bangsa, sehingga hasil dari adanya asimilasinya ini pada umumnya akan menghasilkan suatu kebudayaan baru. Demikianlah materi kuliah minggu ketiga ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Terima kasih.